Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Amir Mahmud dari SD Negeri Rawacacing sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah pamong, yang artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik, serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, nilai-nilai kebajikan universal. Manfaat budaya positif di sekolah diantaranya membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua, menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Murid terbiasa dengan pola hidup teratur, menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Kemudian membangun karakter siswa, menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak, membangun hubungan sosial yang bagus antar warga sekolah, menumbuhkan rasa aman dan nyaman, serta menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Dalam menumbuhkan budaya positif melalui langkah-langkah 1, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Diseminasi budaya positif modul 1.4 di SD Negeri Rawacacing, Kedungmuni oleh Amir Mahmud, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Rawacacing beserta tenaga kependidikan SD Negeri Rawacacing, bersyukur kita panjatkan atas segala nikmat Allah yang telah kita terima saat ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama
implementasi aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Lalu Pak, kita sanjungan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita semua Islam dan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau penugasan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini. Dalam budaya positif ini ada tahapan-tahapan ataupun kegiatan. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Dalam hal ini kita sebagai seorang guru itu kita bisa memengaruhi atau bisa mengontrol dari murid-murid kita. Secara awalnya saya berpikiran seperti itu, tapi sebetulnya tidak. Contohnya begini juga, kita panjenengan mengepalkan tangan kanan semuanya, dikepalkan tangan. Ketika saya bilang buka, jangan lakukan. Buka, kepalkan. Ya, itu hanya sebagai gambaran saja. Ketika saya bilang buka, itu sebenarnya panjenengan bisa bisa tetap saja kan, tidak harus ikut apa yang saya katakan. Itu artinya bahwa kontrol seseorang itu bukan dipengaruhi, bukan ditentukan oleh orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Ketika kita menyuruh murid misalnya untuk mengikuti apa perintah kita, dalam diri murid itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Bisa murid itu menuruti apa perintah kita, juga bisa juga tidak, tetap dia melakukan apa yang ada dalam diri anak tersebut. Maka dalam hal ini paradigma lama stimulus respon ini harus kita ubah, bahwa guru itu bisa dengan posisi kontrol. Nah, kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Arti merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu ketika seseorang bisa lepas dari perintah orang lain dan juga bisa memerintahkan diri sendiri. Itu artinya merdeka. Jadi bisa melakukan sesuatu yang baik tanpa diperintah oleh orang lain. Kemudian mandiri. Mandiri itu berarti bisa melakukan sesuatu tanpa ada pengaruh dari orang lain.
berawal dari dalam diri sendiri, kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti melaksanakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, atau dalam hal ini adalah kedisiplinan. Salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Kita sudah melaksanakan kegiatan disiplin, ya, baik itu disiplin masuknya, disiplin dalam hal berpakaian, ya, itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin itu menurut panjenengan apa? Disiplin itu, Pak. Mungkin Pak Rahmat bisa berpendapat. Disiplin itu menurut panjenengan bagaimana, Pak? Mungkin yang lainnya bisa memberikan tanggapan lain. Tidak harus sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Karena pada dasarnya semua pendapat itu tidak ada yang salah. Pendapat itu tidak ada yang salah. Di dalam classroom ketika kita mempersilahkan kepada anak-anak untuk menjawab pertanyaan, itu anak-anak akan menjawab sesuai dengan kemampuan anaknya. Ya, nanti tinggal guru itu meluruskan jawabannya. Kalau jawaban itu tidak sesuai, maka guru untuk meluruskan jawaban anak. Monggo, Bu Anisara, kira-kira apa Bu disiplin menurut pengetahuan apa yang sudah diketahui panjenengan? Terima kasih. Secara umum ini, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Secara umum seperti itu. Nah, kemudian ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Ada yang berdisiplin, itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Datang tepat waktunya karena ada rasa orang kepenak. Orang kepenak terkone kawan. Atau takut gimana? Pak pengawasnya tekan luwih gasik. Itu yang pertama. Ya, ada rasa tidak nyaman itu. Pak pengawas tekone wis teko nang sekolahan, gurune durung ono. Itu yang paling mudah, karena kita disiplinnya karena takut. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya sudah kadung dicap sebagai
guru yang berprestasi. Aku Pak Ketua Awan sinar bisa sebagai guru berprestasi. Misalnya lagi sudah bisa sebagai guru profesional. Masuk guru profesional Pak Ketua Awan. Itu karena untuk mendapatkan pujian ketinggalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Inilah yang namanya motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Kalau kita kaitkan misalnya kita ibadah kita ya sholat. Aku sholat mau aja mlebu neraka, tapi sholatnya karena wedi mau aja mlebu neraka. Sing nomor aku sholat oleh ganjaran mlebu swarga. Sholatnya karena mlebu swarga. Yang ketiga itu sholat ya sholat karena sebagai hamba Allah, kewajiban seorang hamba adalah beribadah tidak karena takut neraka, juga bukan karena supaya masuk surga yang namanya lillah ta'ala. Nah, makalah inilah yang harus kita bangun, ya. Motivasi dari dalam diri ini yang harus kita bangun bersama dan juga kita tularkan pada anak-anak didik kita supaya disiplinnya itu tidak takut hukuman, bukan karena hukuman. Disiplinnya itu bukan karena supaya mendapat nilai yang baik dari gurunya, mendapat pujian. Nah, ini kalau setiap anak, setiap pribadi di sekolah kita ini sudah mempunyai motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam diri, nanti kedepannya itu akan mudah untuk menanamkan budaya positif. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diawali dari kesepakatan di dalam kelas yang merupakan apa yang anak-anak atau murid kita yang diinginkan. Kemarin ketika saya di kelas 6 itu anak-anak tak suruh menyampaikan, menuliskan harapannya apa supaya kelas kita ini menjadi baik. Mereka menuliskan banyak, ada yang sama, ada yang berbeda. Lah dari apa yang sudah dituliskan itu kemudian kita sepakati menjadi peraturan kelas. Dari peraturan kelas, dari kesepakatan kelas itu kemudian nanti kita naikkan menjadi keyakinan yang bersama-sama akan dilaksanakan secara penuh kesadaran, bukan lagi karena takut hukuman, bukan karena untuk mendapatkan pujian. Di sekolah sudah ada tata tertib, sudah ada peraturan. Nah, terus bedanya apa antara keyakinan kelas, keyakinan sekolah dengan tata tertib? Kalau tata tertib itu jelas yang membuat dari sekolah, ya. Tanpa anak-anak itu sepakat atau tidak dibuat oleh sekolah ini tata tertib, harus mau tidak mau ya harus mau. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat anak dan muncul dari dalam hati anak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, berupa nilai-nilai yang sifatnya itu ya secara umum seperti tanggung jawab, kemudian sopan santun, disiplin,
Itu. Kemudian yang ketiga, pernyataan kelas dibuat. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk positif itu dengan kalimat positif. Berikutnya yang keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Rasa terlalu banyak hal-hal yang pokok saja. Kemarin di kelas 6 sudah saya pesani. Nanti kalau sudah ada terus supaya dibuat, ya, ditempel di kelas dan dengan tulisan yang baik supaya mudah enak dibaca dan enak mudah untuk diingat. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, ya. Orang usah terlalu muluk terlalu tinggi, tapi sesuai yang bisa dilakukan. Yang keenam, semua di kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Kemarin itu sudah tiap anak itu sudah menuliskan pendapatnya masing-masing. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemarin sudah disepakati untuk ditinjau setiap semester. Berikutnya adalah posisi kontrol. Dari rangkaian riset dari Dr. William Glaser, itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Ya. Yang pertama, sebagai penghukum, baik itu berupa fisik ataupun verbal. Misalnya patuhi tata tertib, misalnya ada anak yang terlambat terus dihukum, itu namanya kita sebagai penghukum. Anak yang tidak mengumpulkan tugas kemudian kita berikan hukuman mengerjakan sendiri di berapa kali, ya itu termasuk kategori yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut, misalnya ada anak yang berbuat atau melanggar dari keyakinan kelasnya. Bisa pertanyaan saya, bagaimana kalau orang tua tahu? Anak mesti akan merasa bersalah dengan kesalahan atau apa yang dia langgar. Terus kemudian posisi sebagai teman, ya bunyinya seperti teman, ya. Guru memposisikan sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor atau mengawasi. Peran guru ini mengawasi setiap apa yang dilakukan anak. Yang kelima, posisi sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Dari kelima posisi, dari posisi penghukum, pembuat
merasa bersalah, kemudian posisi teman, monitor dan mengajar. Menurut Bapak Ibu, posisi guru yang paling tepat saat ini sebagai apa? Sebagai apa? Kalau dulu tadinya saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan selama ini, guru ya sebagai pemantau, memonitor, ya, ataupun juga sebagai pembuat merasa bersalah, juga pernah juga sebagai yang nomor satu pendukung. Ya, namun setelah belajar semua ini, posisi guru harusnya sebagai manajer, yaitu mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta mencari solusi dari apa yang sudah diperbuat. Karena adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya, pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, sebagai seorang manajer, ketika menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, itu dengan solusinya adalah segitiga restitusi ini. Pertama, dengan menstabilkan identitas. Pertama, anak ditanya dulu, ya. Kemarin itu misalnya ada kasus seperti ini. Ketika ada anak yang mengikuti pelajaran, itu yang biasanya anak itu aktif dalam pelajaran kok tidak aktif, lesu. Itu anak itu kita tanya, kenapa kok lesu? Biasanya aktif, lesu mengapa? Nah, nanti anak akan menyampaikan permasalahannya, masalah apa yang dihadapi oleh anak. Kemudian ketika kita sudah tahu masalahnya yang dihadapi anak itu apa, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus membawa bahwa berbuat kesalahan itu ya hal yang biasa, ya. Karena sebagai manusia itu ada peluangnya untuk berbuat salah. Validasi itu kesalahannya apa? Setelah kita tahu masalahnya, kemudian kita validasi, ya, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. Nah, nanti anak akan menjawab keyakinan kelas apa yang sudah ia langgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Rojajen beserta tenaga pendidikan SD Negeri Rojajen, bersyukur kita panjatkan atas segala nikmat Allah yang telah kita terima pada saat ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruangan ini untuk kegiatan
diseminasi hasil nyata dari modul 1.4 budaya positif. Lalu Pak, kita sanjungan salawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita semua Islam dan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau penugasan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini. Dalam budaya positif ini ada tahapan-tahapan ataupun kegiatan. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Dalam hal ini kita sebagai seorang guru itu kita bisa mempengaruhi atau bisa mengontrol dari murid-murid kita. Secara awalnya saya berpikiran seperti itu, tapi sebetulnya tidak. Contohnya begini juga, kita panjangnya mengepalkan tangan kanan semuanya, dikepalkan tangannya. Ketika saya bilang buka, jangan lakukan. Buka, kepalkan. Nah, itu hanya sebagai gambaran saja. Ketika saya bilang buka, itu sebenarnya panjangnya bisa bisa tetap saja kan, tidak harus ikut apa yang saya katakan. Itu artinya bahwa kontrol seseorang itu bukan dipengaruhi, bukan ditentukan oleh orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Ketika kita menyuruh murid misalnya untuk mengikuti apa perintah kita, dalam diri murid itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Bisa murid itu menuruti apa perintah kita, juga bisa juga tidak, tetap dia melakukan apa yang ada dalam diri anak tersebut. Maka dalam hal ini paradigma lama stimulus respon ini harus kita ubah, bahwa guru itu bisa dengan posisi kontrol. Nah, kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Arti merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu ketika seseorang bisa lepas dari perintah orang lain dan juga bisa memerintahkan diri sendiri. Itu artinya merdeka. Jadi bisa melakukan sesuatu yang baik tanpa diperintah oleh orang lain. Kemudian mandiri itu berarti bisa melakukan sesuatu tanpa ada pengaruh dari orang lain.
diri sendiri, kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti melaksanakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, atau dalam hal ini adalah kedisiplinan. Salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Kita sudah melaksanakan kegiatan disiplin, ya, baik itu disiplin masuknya, disiplin dalam hal berpakaian, ya, itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin itu menurut panjenengan apa? Disiplin itu, Pak? Mungkin Pak Rahmat bisa berpendapat. Disiplin itu menurut panjenengan bagaimana, Pak? Menurut saya disiplin itu dari saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, bila dari Bapak Ibu ada hal-hal yang mau disampaikan, kami persilakan. Ada kan, Pak? Ya, segitiga restitusi itu digunakan ketika anak ada masalah, ketika menyelesaikan masalah. Ketika kita menyelesaikan masalah, tidak langsung menyalahkan anak. Misalnya anak datang terlambat, anak datang terlambat tidak boleh kita langsung vonis kamu salah tidak terlambat, tapi kita cari dulu terlambatnya itu karena apa. Yang pertama kan menstabilkan identitas, ya. Ditanya dulu, kamu datang jam 7:30 misalnya, padahal kan jam itu sudah masuk. Kenapa terlambatnya? Ya, oh Pak, Bu, aku yang memiliki dalam HP, dulu kan ini kawanan. Kita tanya, ya. Lah, kemudian ketika anak itu sudah mengakui kesalahannya, ya kita, oh kamu seperti ini, yang salah bukan cuma kamu saja, Pak Guru juga pernah terlambat misalnya. Kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelasnya, disiplin kamu kan dengan keyakinan kelas yang dulu pernah kita buat. Oh misalnya saya ingat yang saya langgar itu disiplin. Nah, kemudian anak diajak untuk merubah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Jadi segitiga restitusi itu digunakan ketika untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, dengan posisi kita sebagai manajer. Karena diharapkan ke depan itu guru itu sebagai manajer, bukan sebagai posisi pertama, pendukung, sebagai teman, pemantau, kemudian itu kita harapkan semua guru itu sebagai manajer, sehingga anak tidak merasa disalahkan, anak tidak merasa disalahkan. Begitu juga ketika ada anak yang tidak melaksanakan tugas, tidak mengerjakan PR misalnya, aja langsung dihukum. Tapi kita tanya, permasalahannya apa, kenapa tidak mengerjakan. Karena kan kita tidak tahu apa yang di rumahnya itu latar belakangnya berbeda. Latar belakang berbeda itu ada yang anak tidak mengerjakan PR, misalnya ada yang rawannya bergawe, itu sehingga malam harinya tidak sempat belajar.
pembelajaran. Ketika ada anak kita yang melanggar tata tertib ataupun melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, itu penyelesaiannya adalah dengan cara segitiga restitusi. Itu Bu Nurul. Enggak ada yang lain? Bu Anis, ada enggak? Selamat Pak. Kita terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang sudah disediakan. Mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan beberapa waktu ini termasuk amalan salihah yang diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu berkat. Jadi saya mohon maaf bila dalam diseminasi ini ada salahnya, ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan keyakinan kelas di SD Negeri Rawacacing. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
merahku di pundak. Selamat pagi semua.